Meneropong spot pancing di wilayah Kecamatan Wabula, Desa Wabula, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia, tentu saja membuat kita cukup ingin tahu, sehingga dalam perjalanan seperti ini tentu saja kita akan hilang kelelahan kita ketika kita tiba di wilayah Jazirah Timur Pulau Buton, tepatnya di wilayah Kecamatan Wabula. Kecamatan Wabula ini selain indah alamnya, juga kiri kanan jalan membuat kita terhibur dengan berbagai macam tumbuh-tumbuhan, dan juga di sana adalah merupakan salah satu wilayah dan budaya yang betul-betul representatif bahwa daerah ini adalah merupakan sebuah kerajaan kemudian berubah menjadi kesultanan. Kesultanan inilah yang tentu akan menjadikan CBTV Indonesia untuk terus melakukan penelusuran. Ayo kita telusuri hingga tuntas bagaimana sebenarnya apa yang terjadi di spot pancing wilayah Wabula, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Ayo ikuti saya, kita temukan spot pancing itu. Wow. CBTV Indonesia. Jangan lupa subscribe. Untuk itu, CBTV Indonesia terus melakukan penelusuran. Dalam penelusurannya ditemukan berbagai hal, di antaranya para nelayan diperdohin oleh para tengkulak karena harga ikan tuna silip biru dengan tuna silip kuning dipukul rata sama-sama 65.000, 50 juta dan 5 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa tuna bukanlah penghasilan biasa, melainkan wow. Berdasarkan hasil mapping Dukuhan Kebijakan Nasional ALKI 3. Maka deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mengupas tentang area fishing ground di Wabula. Bagaimana kisah si Roni dan rekan-rekan, mari saksikan. Kapal si Roni yang dengan rekan-rekannya sedang berlabuh ini persiapan untuk berangkat. Tentu saja berangkatnya ke fishing ground. Bagaimana kisahnya? Berikut penelusuran CBTV Indonesia bersama speed yang laju ini. Wow. Di area Pulau Buton inilah merupakan area fishing groundnya Roni CS. CBTV Indonesia. Jangan lupa subscribe. Melalui fishing ground yang ada di Pulau Buton ini tentu saja para nelayan makin panen. Berdasarkan Permen KP 18 tahun 2022, maka setiap nelayan yang khususnya 5 GT ke atas, inilah grand design tentang bagaimana manuver perikanan di daerah ini. Setiap tahunnya targetnya terus meningkat hingga 150 juta dan 5 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa tuna bukanlah penghasilan biasa, melainkan wow. Berdasarkan hasil mapping Dukuhan Kebijakan Nasional ALKI 3, maka didasarinya utama para nelayan di wilayah Pulau Buton ini, khususnya para tengkulak dan para pembeli, harus patuh dengan aturan PPN. Hal ini berdasarkan ketentuan pemerintah Republik Indonesia. Di area fishing ground ini tuna berebut makanan di wilayah rompong masyarakat. CBTV Indonesia. Jangan lupa subscribe. Bukan main, jagoan memang Roni. Menyikapi hal itu, maka CBTV Indonesia terus melakukan penelusuran. Saksikanlah penelusuran CBTV Indonesia untuk mengungkap bagaimana area fishing ground dan area pemancingan yang ada saat ini. Perahu yang satu ini adalah merupakan perahu sesuai planning masa depan nelayan-nelayan Wabula
yang saat ini tengah berupaya untuk bagaimana membangkitkan para nelayan untuk bisa memiliki perahu yang cepat seperti ini. Dan inilah area fishing ground. Fishing ground para nelayan Wabula. Memang kita bisa menyaksikannya bahwa kedalaman laut di sini adalah 4.000, 5.000, 6.000 hingga 7.000 meter. Mantap kepiawaian umpan. Di area fishing ground ini, para nelayan tuna, khususnya Roni dan rekan-rekannya dan kelompok-kelompoknya, mereka setiap harinya memanen ikan tuna di sini. Akan tetapi sayang karena harga tuna di daerah ini hanya dihargai Rp65.000. Dan menariknya, dipukul rata antara tuna sirip biru dan sirip kuning. Ini merupakan salah satu langkah pembodohan bagi para nelayan tuna. Meski demikian, nelayan tuna yang ada di wilayah Jazirah Pulau Buton ini atau di sekitar kecamatan Wabula ini semua tetap saja sejahtera karena area pemancingan ikan tuna di daerah ini tidaklah rumit. Lihat saja kapal yang ada di hadapan kita ini. Ini merupakan adalah contoh sebuah kapal yang bakal menjadi kapal-kapal nelayan tuna masa depan. Untuk itu, sudah selayaknya wilayah ini menjadi percontohan khusus dan bila perlu negara harus hadir di sini untuk bagaimana menetralisir harga-harga ikan tuna di daerah ini. Selain itu, hasil penelusuran CBTV Indonesia ditemukan berbagai informasi yang ditemukan di lapangan, termasuk CBTV Indonesia pun sama nelayan dari zaman Saidu, Bupati Buton, Safei menyusul dan seterusnya hingga terakhir saat ini Labakri. Alur laut atau jalan kanal atau alur masuk atau alur keluar yang ada di bibir pantai Wabula ini belum pernah terselesaikan. Padahal jarak tempuh antara bibir pantai dan laut dalam itu kurang lebih 1 kilometer, sehingga tiada kata lain. Akankah para nelayan yang sudah memberikan pundi-pundi ekonomi kepada bangsa dan negara ini cukup besar masih terus terbiarkan mereka? Mereka mengidamkan adanya satu kanal untuk bisa tembus dari laut dalam hingga ke bibir pantai atau dari bibir pantai hingga keluar laut dalam. Demikian pula jeti atau jembatan titian agar mereka kapal-kapalnya mereka tidak peduli masuk mau tengah malam mau jam berapa atau kering ataupun pasang, mereka tetap bisa masuk ke area tambatannya atau titik labunya dan lego jangkarnya. Inilah merupakan salah satu halangan-halangan yang saat ini dikeluhkan oleh para nelayan-nelayan Wabula yang merupakan adalah salah satu pencari ekonomi atau pemasuk ekonomi, pundi-pundi ekonomi terbesar di wilayah ini. Padahal sepintas kalau kita melihat dari sendi kehidupan terutama para nelayan tuna, mereka cukup sejahtera meskipun harga ikan tuna sirip biru dan tuna sirip kuning kalau sudah diloin atau dagingnya saja itu dipukul rata 65.000. Celakanya mereka meski begitu belum ada satupun pemerintah daerah yang memikirkan apakah Wabula sudah harus diberikan cold store atau seperti apa, atau mereka tunggu sampai saja salah satu nelayan yang mengaku lah amati dia katakan bahwa bisa jadi cold store yang dinanti-nantikan oleh masyarakat nelayan Wabula ini menunggu sampai lebaran monyet. Kapankah lebaran monyet itu? Tentu itu sangat sulit. Memang hal inilah yang kita berharap pemerintah daerah Kabupaten Buton terutama Dinas Kelautan Perikanan dapat segera menelusuri agar bisa mencarikan solusi. Nah, artinya bisa dikeroyokin wilayah ini. Artinya bisa dikeroyokin dengan dana-dana budget tingkat 2 Kabupaten Buton, tingkat 1 provinsi, yang konon Ali Mazi itu adalah putra Buton, tetapi
Daerah Buton pun belum pernah diperhatikan sebagaimana yang saat ini untuk alur masuk atau kanal masuk dari bibir laut dalam hingga ke bibir pantai. Belum lagi kita memikirkan daerah tambatannya atau penggalian khusus. Ini merupakan salah satu hal yang sangat dinantikan. Apakah mereka harus terus menunggu dan terus menunggu, padahal mereka sudah triliunan rupiah dari puluhan tahun lalu menjual daging tuna yang khususnya dari wilayah Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Inilah, meski begitu, kita juga harus lihat sejauh mana artinya protesnya masyarakat nelayan tuna ini. Bukan juga terlalu protes, karena mereka dengan harga itu saja mereka sudah cukup diam. Bahkan rumah-rumah mereka tidak ada rumah nelayan tuna di Wabula ini yang rumahnya jelek. Semua rumah-rumah menjelang jadi rumah gedongan. Itulah merupakan salah satu tanda bahwa ikan di wilayah Wabula atau spot pancing ikan tuna di Wabula ini merupakan spot pancing yang maha dahsyat dan luar biasa. Nah, bagaimana dengan kalangan pemancing mania? Akankah Anda mencoba datang memancing di laut Wabula atau di pesisir karang Wabula ini, atau di rompong-rompong Wabula ini, mau mancing ikan pelagi sebagaimana tuna, baby tuna, dan banyak lagi cekalan, tongkol, dan lain-lain. Belum lagi pula Anda dengan mudah tinggal nego saja dengan para nelayan ini, yang pasti mereka selalu menolong dan memberikan informasi kepada semua orang dan bisa saling mereka bantu membantu. Tetapi sebagaimana yang dikatakan, mereka katakan jika ada orang lain atau ada papancing mania yang ingin datang memancing di spot pancing Wabula, tentu saja itu bisa dinego, dan melalui media ini bisa dinegokan atau CBTV Indonesia. Wow. Ayo terus tonton dan saksikan CBTV Indonesia. CBTV Indonesia. Jangan lupa subscribe. Untuk itu, CBTV Indonesia terus melakukan penelusuran. Dalam penelusurannya ditemukan berbagai hal, di antaranya para nelayan dibodohin. Tapi setelah salah satu di antara mereka seperti Roni Ahmad dan juga rekan-rekan lainnya mulai memahami cara memancing tuna dan juga harganya per 1 kilogram dalam ikan loinnya atau tinggal dagingnya saja harganya hingga 65.000 per kilogram, itu mereka mulai mengepakkan sayapnya. Pundi ekonominya saat ini mulai satu persatu bangkit. Sebagaimana yang kita lihat di hadapan mata kita saat ini, itu adalah si Ahmad. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Di wilayah-wilayah rompong-rompong ini bukanlah perkara mudah, melainkan adalah salah satu upaya dan usaha, karena jaraknya dari bibir pantai ini, dari bibir pantai Wabula itu kurang lebih 20 mil laut. Bahkan menurut Roni, jikalau rompong-rompong yang jaraknya kurang lebih 20 mil laut ini tidak makan, maka ia bertambah hingga 25 dan 30 mil laut. Bahkan ia katakan pulau-pulau atau Pulau Buton tidak kelihatan dari rompong-rompong yang area spot mancing dia. Tetapi Roni bukannya patah arang, bukannya tidak paham, bukannya dia tidak tahu tentang atau lokasi, tapi lokasi itu merupakan salah satu langkah kebiasaan. Area dan spot mancing ikan tuna di Wabula ini bukanlah jaraknya dekat, melainkan itu kurang lebih jaraknya 20 hingga 30 mil dari bibir pantai. Tetapi hal ini merupakan salah satu upaya mereka untuk mendapatkan tunanya setiap hari. Demikian catatan CBTV Indonesia. Saya CBTV Indonesia melaporkan, semoga catatan ini menjadi masukan berharga bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for all of you. Thank you.
So ladies and gentlemen, thank you very much for all of you. If I have mistaken to all of you, would you like to apologize to me? Because I'm a humanity, of course we have